adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Kak Angel harap semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Hari ini Kak Angel ditemani sama Kak Jason. Ya, kita mau sama-sama beribadah sekolah minggu secara online ya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan, kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk sekarang udah pada siap ya? Kita mau sama-sama ambil sikap yang baik, kita mau berdoa, kita mau datang sama Tuhan. Yuk Kak Angel aja semuanya bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh kembali berkumpul Tuhan, biarpun di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Saat ini Tuhan, kami siap Tuhan, kami mau memuji, kami mau bersorak memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan, Tuhan kami yang layak kami tinggikan, yang layak kami puji. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu, kami mau bersorak Tuhan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya adik-adik, kita tahu ya Tuhan selalu menyertai kita dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, sampai malam lagi ya. Setiap hari Tuhan selalu menyertai kita. Yuk kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kak Angel aja kita nyanyi dari terbit matahari ya. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Semuanya tepuk tangan ya. Boleh sambil badannya goyang-goyang itu biar nggak ngantuk. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yuk dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji
Puji nama Tuhan ya. Nah adik-adik, sebentar lagi kan kita mau ini ya, bangsa Indonesia mau merayakan hari kemerdekaan ya. Nih Kak Angel hari ini udah sama Kak Jason pakai baju merah putih, kita udah kayak bendera Indonesia ya. Kalau dulu bangsa Indonesia menang ya atas penjajahan ya, akhirnya bisa merdeka. Sekarang kita anak-anak Tuhan, kita juga harus menang ya, melawan peperangan kita atas dosa-dosa kita. Yuk kita mau nyanyi ku menang ya, yang semangat ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Rohul Kudus turun. Rohul Kudus turun. Ya, kita menang karena kita tuh pahlawannya Tuhan ya. Yuk kita mau nyanyi Aku Pahlawan Kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Lagi yuk. Lawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Ya, karena kita sama Tuhan ya, Tuhan Yesus yang jadi panglima kita, tidak ada yang jadi lawan kita ya, karena Tuhan selalu ada di dekat kita membela kita. Ya, amin. Adik-adik, sekarang yuk kita mau siapkan hati kita mau buka telinga kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Ambil sikap yang baik ya. Kak Angel mau ajak kita nyanyi lagu judulnya Tiang Awan Tiang Api ya. Resapi kata-katanya ya, itu membuktikan kalau Tuhan itu selalu ada di dekat kita. Apapun keadaan kita, Tuhan selalu ada beserta kita.
terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu khawatir untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Amin. Yuk kita mau sama-sama berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan dan kami percaya Tuhan kalau Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan sekarang ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan selalu ada bersama kami. Tuhan yang selalu menolong kami Tuhan. Ajari kami Tuhan buat tetap setia Tuhan, sehingga kami ini Tuhan boleh selalu Tuhan mengikuti jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami boleh selalu mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami siap Tuhan, kami mau buka hati kami, pikiran kami Tuhan. Kami mau buka telinga kami mau sama-sama belajar Tuhan tentang firman-Mu. Sehingga Tuhan kami ini boleh menjadi anak-anak yang luar biasa Tuhan. Anak-anak yang selalu memuliakan nama-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Kami mau serahkan Tuhan waktu kami ini dalam tangan-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui guru-Mu Tuhan yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, firman hari ini sama Kak Angel lagi ya. Jangan bosan ya. Nah, kita sama-sama mau belajar hari ini apa ya? Kita mau belajar tentang tiang awan, tiang api seperti lagu tadi.
ya. Nah, adik-adik, sebentar lagi nih ya kan bangsa kita itu memperingati hari kemerdekaan. Dulu itu negara kita itu dijajah ya sama bangsa-bangsa lain gitu. Tapi akhirnya karena perjuangan para pahlawan, akhirnya Indonesia bisa merdeka. Dan kemerdekaannya itu sudah kita rayakan berapa ya? Dari tahun 1945 ya. Jadi bangsa kita itu sudah merdeka 76 tahun. Udah tua ya. Nah, hari ini firman Tuhannya itu diambil dari kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Ya, kalau kita buka di Alkitab, judulnya adalah Allah menuntun umatnya. Ya, ceritanya tentang Tuhan yang menyertai bangsa Israel dalam rupa tiang awan dan tiang api. Ya, bangsa Israel itu kan dulu mengalami yang mungkin bisa disebut juga kayak dijajah gitu ya sama bangsa Mesir. Ya, bangsa Israel tuh ratusan tahun dijajah, disuruh kerja keras, disiksa, dipukuli, pokoknya mengalami hal-hal yang tidak enak itu selama ratusan tahun. Nah, terus gimana ceritanya? Kita mau sama-sama menyimak video tentang bangsa Israel berikut ini ya. Mari kita lihat videonya. Komik Alkitab Anak, Tiang Awan dan Tiang Api. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Pada waktu itu, bangsa Israel ditindas kerja paksa di Mesir selama 430 tahun. Lalu Tuhan mengirimkan Harun dan Musa ke Mesir untuk meminta agar orang Israel dibebaskan. Tetapi Raja Mesir yaitu Fir'aun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Karena itu Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah atau bencana. Karena takut, Fir'aun menyuruh Musa agar bangsa Israel segera cepat pergi dari Mesir. Akhirnya, bangsa Israel bebas keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Musa dan bangsa Israel melewati jalan di padang gurun. Pada waktu siang hari ada tiang awan yang menuntun bangsa Israel. Pada waktu malam hari ada tiang api yang menerangi bangsa Israel. Tiba-tiba Raja Fir'aun berubah hati dan ingin bangsa Israel kembali lagi ke Mesir. Kemudian dari jauh datanglah Raja Fir'aun, dan pasukannya mengejar bangsa Israel. Lalu tiang awan itu bergerak ke belakang. Ada di antara tentara Mesir dan tentara Israel. Tiang awan menutupi tentara Mesir sehingga gelap dan mereka tidak dapat melihat. Akhirnya, Musa dan bangsa Israel berjalan melanjutkan perjalanannya. Nah, adik-adik udah lihat videonya ya. Nah, jadi udah ngerti ceritanya kan? Ya, jadi ceritanya Allah menuntun bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Ya, bangsa Israel udah ditindas selama ratusan tahun ya. Ratusan tahun loh, bukan cuma 1-2 tahun gitu. Ya, bangsa Israel tuh terus mengeluh sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan kalau mereka tuh pengen bebas dari Mesir. Ya, dan Tuhan mengirim Bapak Musa untuk meminta pada Raja Mesir saat itu ya, pada Firaun agar orang Israel dibebaskan. Ya, tapi Firaun tidak mau, sehingga Tuhan mengirimkan berbagai macam tulah gitu untuk bangsa Mesir. Ya, akhirnya Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir dan menuju ke tanah Kanaan. Perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan itu tidak dekat ya. Mereka harus melalui padang gurun.
padang gurun itu nggak kayak sekarang gitu. Kita kalau mau kemana-mana kita bisa lewat jalan tol, kita bisa naik mobil, kita bisa naik motor, kita bisa naik alat transportasi lainnya ya, naik pesawat, naik kereta, banyak ya. Zaman dulu mereka jalan kaki lewatnya padang gurun, di mana padang gurun itu kalau siang itu panas banget gitu, dan kalau malam bisa jadi dingin banget ya, pokoknya kan nggak enak gitu. Nah, biarpun harus lewat padang gurun kayak gitu ya, Tuhan tuh nggak tinggal diam. Tuhan menyertai bangsa Israel. Biarpun ada jalan yang lebih dekat ya, tapi Tuhan tuh mengarahkan bangsa Israel buat lewat padang gurun itu gitu ya, buat memutar lewat padang gurun. Karena apa? Karena ya Tuhan punya rencana yang indah gitu buat bangsa Israel. Tuhan menyiapkan yang terbaik. Nah, Tuhan menyertai bangsa Israel saat itu dalam rupa tiang awan dan tiang api ya. Jadi pada siang hari dalam bentuk tiang awan. Jadi meneduhkan saat panas gitu. Juga kalau pada malam hari, dulu kan nggak ada listrik gitu ya, nggak ada lampu gitu ya. Jadi kalau malam berupa tiang api. Ya, selain meneduhkan dan menerangi saat malam, tiang awan itu juga menunjukkan jalan kemana bangsa Israel harus pergi gitu, harus belok kanan, belok kiri, lurus gitu ya. Jadi bangsa Israel mengikuti. Tiang awan dan tiang api itu jadi bukti penyertaan Tuhan pada bangsa Israel saat itu. Luar biasa ya Tuhan ya. Nah sekarang gimana dengan kita saat ini? Ya, saat ini memang negara kita udah merdeka ya, kita bersyukur kita tinggal di zaman yang sudah merdeka, kita nggak mengalami yang namanya perang ya, nggak ngalamin ada penjajah gitu, ada tembak-tembakan, ada dilempari bom ya gitu, pokoknya yang berperang-perang gitu kita nggak mengalami itu ya. Kita hidup di tempat yang damai, kita aman ya, kita di dalam rumah, kita nggak kepanasan, kita nggak kehujanan ya. Kita nggak kayak zaman dulu kita dijadikan budak, disuruh kerja keras seperti itu. Tapi sekarang itu kita juga ngalami sesuatu yang enggak enak gitu ya. Mungkin banyak yang bilang, aduh sekarang tuh enggak enak kayak sekarang ya. Kita ngalami yang namanya pandemi. Kita nggak nyaman, kita nggak bisa bebas kayak sebelum pandemi ini ya. Bahkan kita mau sekolah aja, kita mau datang ke sekolah, kita mau belajar aja nggak bisa. Kita sekolah harus lewat online. Dan rasanya pasti beda ya, enak datang ke sekolah beneran, kita ketemu sama banyak teman. Ya, terus kita juga nggak bisa ibadah, kita mau sekolah minggu aja, sekolah minggunya dari rumah. Ya nggak bisa datang ke gereja, nyanyi-nyanyi bareng di dalam gereja. Nah, terus kita juga nggak bisa dolan-dolan sembarangan, kita nggak bisa jalan-jalan kemana-mana. Ya bisanya di dalam rumah terus. Bahkan mungkin saat ini ada keluarga-keluarga yang terkena dampak ya dari pandemi ini ya. Mungkin ada orang tua kita yang kesulitan bekerja karena kondisi saat ini. Atau mungkin ada juga keluarga kita yang sakit, atau bahkan kita mengalami sakit sendiri ya. Kita sendiri mengalami sakit, kita diizinkan Tuhan buat mengalami sakit. Nah, kita merasa ketakutan, kita kayak dijajah gitu ya, biarpun kita enggak perang tembak-tembakan, kita enggak perang pukul-pukulan ya, tapi kita ngerasa takut. Kita takut sama virus, kita berasa dijajah gitu ya sama virus corona itu ya. Nah, gimana gitu sekarang? Ingat adik-adik, biarpun sekarang kita nggak lihat tiang awan, kita nggak lihat tiang api ya, tapi kita masih punya Tuhan. Ya, Tuhan kita itu sama dengan Tuhan yang dulu menyertai bangsa Israel dalam wujud tiang awan dan tiang api. Ya, Tuhannya tuh sama, Tuhannya satu. Tuhan yang dulu juga Tuhan yang sekarang. Ya, di dalam Ibrani ya pasal 13 ayat 5 Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, luar biasa Tuhan kita itu. Jadi biarpun saat ini kita mengalami masa-masa yang tidak enak, kita mengalami masa-masa yang sulit, ya kita harus tetap bersyukur. Karena kita masih bisa tinggal di rumah dengan nyaman. Kita nggak kepanasan, kita nggak kehujanan. Di dalam rumah kita juga bisa tidur nyenyak, kita bisa makan kenyang, ya. Walaupun secara online kita juga masih bisa sekolah, kita menuntut ilmu biarpun secara online. Kita bisa beribadah, kita bisa berdoa di mana saja, ya. Semua itu bukti kasih Tuhan buat kita. Nah, mari kita mau belajar bersyukur atas semua yang kita alami. Biarpun rasanya enggak nyaman, enggak enak, enggak seperti kayak dulu gitu ya, semua enggak sesuai dengan kehendak
semua nggak sesuai dengan kehendak kita gitu. Tapi mari kita mau belajar bersyukur ya. Sebagai anak Tuhan kita mau belajar menjalani segala kehendak Tuhan ya, penuh dengan sukacita tanpa sungut-sungut. Maka kita akan merasakan penyertaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita ya. Mari kita mau menjalankan kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Sebagai anak Tuhan juga di rumah gitu ya, kita mau tetap rajin belajar sungguh-sungguh. Biarpun sekolahnya secara online, Bapak Ibu guru kita nggak lihat kita secara langsung ya. Tapi mari kita mau benar-benar belajar sungguh-sungguh. Ada tugas ya dikerjain, ngikutin pelajaran ya yang sungguh-sungguh. Saat ada ulangan ya, ini udah mulai memasuki masa-masa ulangan gitu ya, kita udah sekolah di kelas yang baru, udah hampir 1 bulan ya, udah mulai ada ulangan-ulangan ya. Tetap belajar seperti kalau kita sekolah biasa. Tetap saat ngerjain ulangan juga harus jujur, biarpun Bapak Ibu guru nggak lihat ya, tapi Tuhan melihat kita. Terus kalau di rumah gitu ya, tetap harus taat sama orang tua. Bantulah orang tua, biarpun kalian masih kecil ya, kita bisa kok bantu orang tua, nggak usah yang aneh-aneh. Orang tua juga nggak akan nyuruh kalian yang aneh-aneh, nggak akan suruh naik gendeng benerin gendeng bocor, nggak mungkin ya. Tuh orang tua juga pasti tahu gitu. Kita bisa bantu misalnya bereskan mainan setelah selesai, atau bantulah bangun tidur, dirapiin tempat tidurnya, atau apapun. Kita bisa jadi anak yang hebat, anak yang luar biasa ya. Kalau waktunya belajar ya belajar dah, pokoknya taat dah. Itu sudah menjadi anak yang baik, anak yang luar biasa ya. Tuhan akan menyertai kita melewati masa-masa ini ya. Kalau dulu bangsa Israel aja ratusan tahun aja disertai Tuhan, apalagi kita ya, kita baru melewati pandemi ini baru berapa? Mau 2 tahun ya. Yuk kita bisa sama-sama ya, kita sama-sama jadi anak Tuhan yang luar biasa. Kita mau sama-sama melewati masa-masa ini, dan kita percaya kalau Tuhan selalu menyertai kita ya. Amin. Ya, demikian firman Tuhan hari ini, kita sama-sama belajar. Sekarang Kak Angel mau ajak semuanya buat tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa ya. Udah siap ya? Ambil sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami, Engkau Tuhan yang selalu ada di dekat kami Tuhan. Ajari kami biar kami ini boleh tetap setia Tuhan. Ajari kami biar kami ini boleh selalu bersyukur Tuhan. Karena Tuhan selalu ada buat kami, Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kami Tuhan. Kami mau jadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati orang tua kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, juga orang-orang di sekitar kami Tuhan. Berkati Tuhan kami semua Tuhan, juga berkati Tuhan keluarga-keluarga kami Tuhan, orang tua kami Tuhan. Tuhan berkati setiap pekerjaan mereka, Tuhan yang tolong, Tuhan yang selalu ada buat orang tua kami Tuhan, juga buat keluarga-keluarga kami, saudara kami, teman kami, juga kami Tuhan yang mungkin saat ini sedang sakit Tuhan. Tuhan yang jamah Tuhan, Tuhan yang beri kesembuhan, Kau berikan pemulihan yang terbaik Tuhan buat kami semua. Pulihkan bangsa kami juga Tuhan, biar kami semua Tuhan boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala Tuhan, tanpa takut Tuhan akan berbagai macam virus Tuhan, atau ketakutan-ketakutan lain Tuhan, karena kami percaya Tuhan ada buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, kita mau menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita mau nyanyikan Terima Kasih Yesus. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi